nanti akan melakukan banyak kegiatan-kegiatan lain, terutama pada pihak-pihak akademisi dan budayawan yang melihat bahwa masih agak melihat ini dengan cara pandang yang berbeda. Ini persoalan cara pandang. Selanjutnya, saya ingin menghantarkan Ibu Sarah. Ibu Sarah ini warga Prancis sampai saat ini, tapi karena beliau sedang melakukan penelitian dan banyak kegiatan di Indonesia, maka cukup dalam beliau mendalami tentang budaya dan peradaban peradaban Nusantara, termasuk Jawa, Sunda dan sebagainya, tapi lebih fokus pada peradaban budaya Sunda. Salah satu dari yang perlu saya sampaikan, Bu Sarah ini latar belakangnya sebenarnya antropologi. Jadi beliau ini antropolog, cuman spesifikasinya di antropologi politis gitu. Nah, mungkin punya kacamata yang menarik gitu untuk menyampaikan kepada pemirsa semua di sini bagaimana pandangan Bu Sarah dengan kegiatan ini, karena Bu Sarah ini cukup dalam sekali di mendalami persoalan-persoalan antropologi peradaban di Indonesia, bahkan sudah punya satu putra dan satu putri yang seluruhnya ayahnya tuh yang ayahnya adalah orang Indonesia. Jadi luar biasa pasti cara pandang Bu Sarah terhadap kegiatan ini. Saya persilakan Bu Sarah, waktunya, silakan. Baik, terima kasih. Cukup pendengaran suara saya? Oke. Sudah oke. Oke, kalau begini boleh kita mulai dengan slide juga. Oke, siap. Baik. Awalnya presentasi ini sebenarnya ada dalam bahasa Inggris dan judulnya adalah From Source to Resource. Terus saya coba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dari sumber ke sumber dan masuk akal. Jadi saya berubah sedikit dari akar ke sumber, budaya, bahasa, dan aksara lokal pada era industri 4.0. Mari kita mulai. Mulai dari akar. Akar biasanya kita simpan di masa lalu ya, mengenai warisan budaya sampai pertunjukan bahasa, pendidikan, agama, dan kepercayaan. Itu juga terikat dengan masa sekarang, di mana kita sibuk membangun masyarakat dan komunikasi interkultural, dan tentu saja dengan masa depan, di mana keberlanjutan menjadi poin utama, termasuk kepengurasan budaya dan lingkungan. Jadi kalau kita mulai dari akar, dari source, mari kita mulai dengan budaya. Sebenarnya budaya sekarang dari segi antropologi ya dianggap sebagai suatu proses hasil branchement. Saya pinjam teori Pak Amsel 2001. Branchement itu bisa diterjemahkan sebagai penggabungan atau hubungan, dengan ide bahwa branchement itu adalah sebuah jaringan tanpa asal atau akhir yang murni, satu cara untuk merenungkan budaya yang bertentangan dengan metafora hibriditas (HBDH), tidak mengenaikan kemurnian dan penutupan. Jadi tidak ada istilah kemurnian atau budaya yang tertutup. Budaya bersifat adaptatif karena menjawab kebutuhan kontekstual. Contoh yang disebut budaya Sunda dulu mungkin berbeda dengan yang disebut budaya Sunda sekarang, dan pluralistik bahkan universal, karena memang kalau budaya itu sebagai hasil branchement tidak mungkin disebut tertutup dan tidak pluralistik. Di sini harus mengingatkan bahwa kalau kita mencari keaslian atau kemurnian, ini selalu didampingi oleh bahaya yang cukup besar, yaitu merujuk ke esensialisme atau diskriminasi, seperti eksklusi, saya budaya ini, kamu bukan budaya saya, kita berbudaya yang berbeda sehingga dialog tidak bisa terjadi. Ini risiko ya, bukan harus demikian tapi risiko.
dan juga bisa mengantar satu ideologi yang ekstrim. Kalau di Eropa ini cukup trauma ya dengan Perang Dunia Kedua, di mana salah satu pemimpin negara memutuskan bahwa dia bagian dari ras atau budaya yang lebih, yang superior, sehingga dia merasa berhak untuk memusnahkan kelompok atau masyarakat yang lain. Nah, harus ingat juga bahwa kategori budaya itu sangat politik dan membawa nilai dan minat tertentu di dalam sejarah. Maksudnya kebudayaan atau budaya itu tidak bersifat objektif sebenarnya, tapi selalu membawa sesuatu dengannya. Saya ambil contoh dengan bidang yang saya sedikit menguasai, yaitu wayang golek yang saya telah meneliti sejak 2005. Kita melihat bagaimana wayang golek itu dianggap dan diperhatikan dari masa ke masa, misalnya mulai di abad ke-19 dengan orientalisme waktu masa penjajahan ya, abad ke-19, dan awal abad ke-20 dengan bangkitnya nasionalisme, di mana istilah-istilah seperti budaya, tradisi, seni, ritual baru muncul dalam bahasa Nusantara pada umumnya, dan muncul sebagai kategori politik. Maksudnya mereka diciptakan, bahkan disebut sebagai penjinakan atau domestication dari para elit. Kenapa? Karena pada saat penjajahan, khususnya di Jawa, elit-elit tidak memegang kekuasaan di bidang militer dan ekonomi, sudah diambil alih sama penjajah ya, sama Belanda. Maka mereka masih mencari ruang untuk kekuasaan, dan itu menjadi ruang budaya. Jadi disitulah, di waktu itulah kita mulai menyaksikan pernikahan yang mewah yang sekaligus menjadi standar untuk masyarakat umum ya. Jadi keraton-keraton, contohnya di Jawa Tengah, keraton-keraton menjadi pusat budaya, di mana budaya dijadikan standar, maksudnya ala keraton Jogja, ala keraton Solo, ala Mangkunegoro dan selanjutnya. Nah, ini menjadi penjinakan elit. Kenapa? Karena mereka menerima keadaan bahwa mereka tidak punya kekuasaan lagi di bidang ekonomi dan militer, tapi mereka menguasai ranah lain, yaitu ranah budaya, dan itu menjadi semacam kompensasi lah untuk mereka. Sebagai dampak, unsur-unsur yang dikategorikan sebagai budaya, tradisi dan selainnya dijadikan objek, terjadilah objektifikasi yang memungkinkan standarisasi seperti saya sebut barusan, penelitian waktu itu dalam rangka pemikiran orientalis ya yang sangat dominan, dan juga politik, karena ini menjadi bahasa yang bisa ditemukan dengan bahasa asing, menjadi ranah di mana elit bisa berbicara sama akademisi, contohnya dari Leiden atau dari Belanda. Jadi mereka punya legitimasi untuk membahas dan menguasai ranah tersebut. Setelah merdeka 45, untuk wayang golek sendiri ada upaya untuk mengontrolkan melalui sensor, propaganda, atau normalisasi, dan ini dalam masa pembentukan identitas dan budaya nasional Indonesia dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika, tentu saja ini menjadi benang merahnya. Nah, dalam proses itu identitas etnik sering disandingkan atau disamakan dengan distrik administratif atau politik. Contoh, Provinsi Jawa Barat itu identik dengan Sunda, padahal Jawa Barat itu bukan Sunda saja kan, kalau kita melihat secara nyata bukan cuma orang Sunda, orang Cirebon juga berbeda, ada orang Jawa yang tinggal di sini, ada orang dari beberapa wilayah lain yang tinggal di Jawa Barat juga, dan sebenarnya secara nyata Sunda itu tidak identik dengan Jawa Barat walaupun pusatnya memang terletak di sini. Nah, ini semuanya adalah upaya dalam konfigurasi nasional Republik Indonesia, dan di sananya juga ada unsur hierarki antara nasional dan daerah. Oke. Mohon maaf. Saya nggak bilang next ya dari akar. Seharusnya slide ke-4. Mohon maaf. Karena saya baca di sini juga. Nah, setelah tahun 2000-an, dengan terjadinya demokratisasi dan desentralisasi, kita bisa menyaksikan kebangkitan identitas daerah yang bangkit lagi. Contoh di Bandung semakin sering kita melihat orang yang menggunakan pangsi atau pakai ikat di kepala. Nah, ini
jalan bersama dengan introduksi konsep warisan dari kegiatan-kegiatan atau program-program UNESCO sebagai heritage ya. Nah, maksud saya kalau wayang golek itu dikategorikan sebagai seni, budaya, tradisi atau warisan atau bahkan sebagai pagelaran, ini sebenarnya adalah sebuah reduksi dari wayang golek tersebut. Karena kalau orang tahu tentang wayang golek itu bukan seni saja, bukan budaya saja, bukan tradisi saja, bukan pagelaran saja. Di sananya banyak kegiatan ekonomi, banyak unsur agama, banyak unsur politik juga. Jadi sebenarnya kategori wayang golek itu jauh lebih luas daripada kategori seni, budaya, tradisi, ataupun pagelaran. Tapi apa yang terjadi dengan mengategorikannya demikian, ini adalah penyempitan dan objektifikasi bagaimana wayang golek menjadi objek bahkan bisa menjadi produk selanjutnya. Nah, dari sini bisa diberikan nilai budaya atau nilai ekonomi dalam ranah nasional bisa menjadi lebih gampang untuk dikendalikan atau dikontrolkan dan dimanfaatkan juga, contoh oleh dinas pariwisata, dan juga memungkinkan untuk pengembangan yang lebih lanjut di ranah-ranah masing-masing. Next slide, bahasa. Nah, selain budaya, bahasa juga bagaimana fokusnya. Nah, bahasa itu bisa dianggap sebagai media ekspresi. Bahasa juga membentuk dunia. Kalau kita membahas ada contoh yang sangat-sangat terkenal dalam bidang antropologi, di mana ada orang-orang Inuit yang tinggal di Kutub Utara. Mereka punya berapa puluhan kata untuk menyebut warna putih dari salju. Nah, kalau dalam bahasa Perancis cuma satu kata, putih. Dalam bahasa Indonesia saya curiga cuma satu kata, putih juga. Tapi karena mereka hidup di lingkungan itu, mereka bisa membedakan beberapa warna, bukan nuansa ya, warna dari salju tersebut. Makanya bahasa itu ikut membentuk dunia. Kalau untuk orang Inuit mungkin salju bukan satu warna, tapi beraneka ragam. Kalau di kita cuma satu. Nah, bahasa juga ikut membentukkan identitas sosial dan budaya. Kalau saya tanya waktu saya penelitian dulu tentang wayang golek, Anda berasal dari Sunda? Ya, orang Sunda ya. Maksudnya orang Sunda itu seperti apa? Oh, yang bisa berbicara bahasa Sunda. Ini yang muncul pertama. Oke, jadi bahasa itu sebagai ciri khas atau bagian dari identitas sosial dan budaya. Bahasa juga ikut berjuang dalam bidang estetika tentu saja. Kalau kita memikirkan sastra, puisi, yang lirik lagu, ini tentu saja ada nilai estetikanya. Tapi juga bahasa terlibat dengan politik. Ada yang namanya diglosia, itu hubungan hierarki antara beberapa bahasa, antara dua bahasa misalnya. Kalau di Indonesia jelas ada diglosia antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Namanya aja sudah berbeda ya, bahasa daerah, bahasa nasional. Nah, diglosia itu berarti ada salah satu bahasa yang mendominasikan yang lain. Kalau di Indonesia tentu saja bahasa Indonesia yang mendominasikan karena ada bahasa Indonesia adalah bahasa media, bahasa pendidikan, bahasa politik, bahasa pengadilan dan lainnya. Tapi ini juga harus dilihat dalam beberapa konteks. Kalau misalnya di dalam konteks sehari-hari untuk orang umum selama mereka berinteraksi dalam lingkungannya langsung, mungkin bahasa yang digunakan lebih cenderung bahasa daerah. Nah, bahasa juga berhubungan dengan pemberdayaan, dengan kekuasaan. Siapa yang menguasai bahasa nasional lebih banyak kesempatan barangkali untuk mencapai karir atau tingkat tingkat dalam promosi dalam dunia ekonomi atau dalam dunia pendidikan. Bahasa juga merupakan adaptasi, karena setiap bahasa tentu saja perlu beradaptasi dengan zamannya. Jadi kita menciptakan istilah, kita mengadopsikan istilah juga dari bahasa lain. Jadi bahasa sangat adaptatif, seperti budaya, bahasa itu proses. Nah, aksara di sini bersifat sebagai perwujudan dan perkembangan dari bahasa lisan. Kadang-kadang merupakan bahasa sendiri kalau kita menggunakan aksara lagi ya, tapi font kalau misalnya di internet dan sebagainya. Oke, next slide. Kenapa saya dilibatkan? Ya mungkin karena indigenous people atau penduduk lokal atau asli dan antropologi sudah lama berjalan bersama ya. Indigenous, the native atau aboriginals adalah fantasi dan legitimasi untuk antropologi yang baru muncul pada abad ke-19. Namun saat antropologi muncul itu, istilah-istilah tersebut mengandung diskriminasi dan sosialisasi. Maksudnya
contoh di Indonesia, orang pribumi yang speak indigenous waktu itu adalah orang pribumi saat penjajahan abad ke-19 adalah orang yang berbeda, dianggap berbeda dengan yang lain, dikategorikan sendiri, diskriminasi dan diesensialisasi, maka begini. Terus ini dalam konteks dominasi tentu saja ya, yang merupakan ciri khas dari konteks penjajahan. Dan waktu itu juga jarak waktu dan ruang menjadi garansi untuk objektivitas ilmiah. Maksudnya kalau saya sebagai orang Barat datang di Indonesia untuk meneliti, ini sah. Kalau orang Indonesia yang mewawancara orang Indonesia lagi juga tidak sah lagi kalau zaman itu, ya tentu saja abad ke-19. Nah, kebetulan ada kebangkitan baru tentang perhatian untuk indigenous people, yaitu akibat dari globalisasi awal abad ke-20, maaf. Apalagi pada tahun 1982 ada salah satu studi dari United Nations, dari PBB, yang membuktikan bahwa indigenous communities, people and nations, jadi komunitas-komunitas indigenous, masyarakat dan bangsa-bangsa indigenous menderita dalam situasi yang tidak adil, dan mereka menderita dengan situasi yang tidak setara, khususnya terhadap negara-negara masing-masing. Jadi saya baca kesimpulan dari PBB tahun 1982, mohon maaf dalam bahasa Inggris. Indigenous communities, peoples, and nations are those that, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop, and transmit to future generations their ancestral territories and their ethnic identities as the basis of their continued existence as people, in accordance with their own cultural patterns, social institutions, and legal systems. Dan harusnya dan ditambah juga and languages. Jadi ini definisi paling lengkap yang di PBB. Pokoknya orang-orang yang berada sebelum ada penjajahan oleh bangsa-bangsa kolonial. Nah, dari situ muncul pada tahun 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous People, dengan tentu saja dengan tujuan memperbaiki sejarah. Tapi bisa dipertanyakan juga apakah ini tidak mungkin menjadi alat diskriminasi baru juga. Ini cuma pertanyaan, tidak usah dibahas sekarang. Next slide. Tantangan tentu saja di masa sekarang saat kita membangunkan masyarakat dan komunikasi interkultural. Next slide. Nah, kita sekarang harus mengakui ada perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari masing-masing, dan untuk juga semua akademisi yang meneliti tentang dunia sosial, yaitu realitas cyber fisik. Cyber physical reality or system adalah interaksi yang erat dan interaksi timbal balik antara realitas offline dan online yang menciptakan realitas kompleks di mana aktor bergerak dan bertindak secara reguler. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu masih ada perbedaan yang sangat jelas antara dunia nyata dan dunia maya. Namanya juga merujuk ke sana, dunia nyata, dunia maya, dan interaksinya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang ini kita benar-benar harus mengakui bahwa ada suatu mix antara dua-duanya, di mana kebanyakan manusia, semuanya sekarang bergerak antara digital dan non-digital secara reguler sekali, apalagi sejak pandemi ini. Jaringan virtual itu memungkinkan untuk hadir serentak dalam beberapa ruang di luar kehadiran fisik. Maksudnya saya bisa lagi balas WhatsApp di sini, terus sekaligus berada di forum sana sambil mendengarkan webinar dari Pandi. Ini tidak menjadi masalah sekarang ya, dan itu pun berjalan secara rutin. Nah, ini sangat khas sekali. Ini tidak mungkin saat teknologi sebelum ini. Nah, akses digital umum juga memperlihatkan globalisasi secara jelas, hubungan langsung antara tiga keputusan tindakan yang berbeda, misalnya antara lokal dan global. Sekarang ada hubungan yang sangat
langsung bisa dilihat yang dulu tidak bisa terjadi dengan teknologi. Dan di sini pertanyaan, bagian maya atau bagian digital dari dunia dari realitas sekarang, apakah dalam media, alat, ruang, itu kita lihat. Tentu saja idealnya adalah kita semuanya bisa akses dan semuanya dengan bebas dan setara lah. Namun keterlibatan dalam realitas cyberfisik melalui interfaces dan platform tidak langsung kan, kita mesti harus menggunakan pesawat melalui platform software, hardware, segala. Nah, siapa yang benar-benar menguasainya? Ini adalah masalah infrastruktur, siapa yang bisa akses, dan literasi digital, siapa yang bisa menguasai aplikasi tersebut. Ada juga unsur ketidaksetaraan, ada dominasi, ada diglosia yang saya sebut tadi di setiap hari. Tentu saja bahasa yang sangat dominan di internet adalah Inggris. Bahasa-bahasa lain belum aksara ya, bahasa-bahasa lain memang bisa disebut minor dibandingkan bahasa Inggris. Nah, pertanyaan satu lagi adalah siapa penduduk asli atau indigenous native people dalam realitas cyberfisik? Ini mungkin tidak di ukuran mungkin berbeda dengan apa yang terjadi di luar digital, seperti native and migrants online. Ini cuma pertanyaan. Kita lanjut dengan next slide, budaya lokal dalam realitas baru. Nah, apa yang terjadi untuk budaya lokal dalam realitas cyberfisik yang baru ini? Pertama, langsung ada persaingan di pasaran global. Saya ambil contoh wayang atau wayang golek juga. Kalau kita tayangkan wayang golek online, itu saja. Kalau kita taruh di YouTube aja kan, dia berdampingan dengan apa saja. Ada lagu-lagu dari dalam maupun luar negeri, ada juga film, ada apa saja. Pokoknya ini persaingan global, masuk persaingan global. Ada juga berdasarkan nilai, dari presentation to representation. Saya jelaskan sekarang. Kalau contohnya wayang golek dalam konteks lokalnya, tidak usah dijelasin wayang golek apa, siapa tokohnya, kenapa dalang ini yang main dan selainnya, semuanya sudah paham. Nah, kalau kita mulai online, nah tentu saja harus ada informasi yang berjarak dengan realitas di luar sana. Contoh, kalau saya taruh wayang online, tentu saya akan harus menulis siapa dalangnya, terus dalam rangka apa pagelarannya, terus dari mana dan selanjutnya, karena saya harus menjelaskan dari orang awam yang lain yang dari luar apa yang saya taruh dari YouTube sekarang. Makanya biasa dari presentation ke representation. Bisa juga bertanya bahwa kalau ini memang berupa akhir esensialisasi atau permulaan baru untuk pembekuan melalui standarisasi, karena tentu saja kalau sudah masuk digital ada sebuah upaya untuk standarisasi supaya kebanyakan orang bisa mengerti apa yang mereka nonton. Misalnya mereka bisa mencari informasinya, dan untuk bisa mencari informasinya mereka harus punya informasi yang minim yang mengajak mereka untuk mencari lebih lanjut. Tapi juga cyberphysics space itu sebenarnya membutuhkan ada ruangan yang baru untuk adaptasi dan inovasi, dan juga ruang baru untuk budaya, bahkan menjadi ruang satu-satunya untuk budaya perlaran sejak pandemi COVID-19 kan, karena kita melihat wayang tidak ada lagi offline, tidak mungkin kan, mereka ratusan bahkan ribuan orang yang datang untuk nonton tidak diizinkan kan, tentu saja. Jadi apa yang terjadi, ada beberapa dalang yang mulai menawarkan pagelaran online, bahkan ada orang yang hajat yang minta ke dalam untuk bikin pagelaran online untuk pernikahan misalnya putrinya. Nah, ini saya kasih dua contoh di sini. Di kiri ada di dalam Purwoasmoro yang dan pagelarannya yang sekaligus diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Ini ada jadwal untuk tempat. Jadi ini jadi inovasi sebenarnya, pagelarannya bisa langsung diterjemahkan sama orang-orang tertentu yang tidak ada teknologinya. Jadi audiensnya bisa diperluas. Dan di sini misalnya ada juga wayang golek oleh Dalang Dadan Sunanda Sunaria yang diminta sama salah satu partai PKB dan dijadikan acara penting bagi partai maupun bagi rombongan wayang. Next slide. Nah, sekarang back to the future.
masa depan kita seperti apa, tentu saja kita harus memikirkan keberlanjutan, termasuk di bidang budaya dan lingkungan. Jadi apa yang kita bisa pikir dari sini. Next slide. Nah, digitalisasi from source to resource, dari akar ke sumber. Kenapa penting? Nah, pertama karena perlu hadir dan perlu diakui dalam realitas cyber fisik. Seperti saya bilang tadi, sekarang cyber dan fisik itu memang benar-benar bergabung, tidak dapat dipisahkan secara dulu, benar-benar bergabung. Jadi kalau tidak hadir di ruangan campuran itu, ya ada separuh yang hilang, ada separuh yang tidak diakui sama dunia atau sama komunitas. Ini sayang sekali menurut saya. Ini bisa menjadi alat untuk pengenalan, misalnya seperti yang ditawarkan tadi sama Pandi. Kalau ada orang yang belajar tentang aksara-aksara Nusantara, contohnya kita bisa karena hadir online. Bisa juga sebagai upaya pelestarian, karena tentu saja sebagai kearsipan sebenarnya ya, diarsipkan di digital. Nah, pertanyaan lagi, apakah dengan standarisasi tersebut terjadi pembekuan juga? Ini juga terbuka. Kata Pak Heru tadi, ini bukan masalahnya, tapi digital atau mati gitu. Nah, kita tetap perlu dipertanyakan tentu saja. Tapi juga ini digitalisasi bisa menjadi salah satu medium untuk adaptasi bagaimana aksara-aksara yang tentunya tidak sering dipakai bisa jadi tren lagi, bisa dipakai lagi karena muncul di dunia digital. Ini juga merupakan perluasan ruang budaya dan bahasa. Akhirnya yang tadinya dianggap sebagai akar, source, seperti budaya, bahasa dan lainnya, menjadi resource, sumber daya untuk penangkapan interaksi baru, untuk adaptasi dan pertukaran, dan juga untuk inovasi dan kreasi dalam berbagai domain, termasuk IT. Oke, next slide. Sebagai pemikiran akhir, harus dipertanyakan tentu saja, untuk apa? Memang benar untuk kepentingan masyarakat lokal dan pemegang warisan, atau apakah cyber physical system itu bisa menjadi alat baru untuk kontrol dan eksploitasi kepada masyarakat umum. Nah, makanya penting kita memegang nilai itu di kebebasan berekspresi, demokrasi, representasi, citra individu dan komunitas, keberlanjutan, supaya digitalisasi sebenarnya budaya dan bahasa yang masuk cyber physical realitas tersebut juga bisa dijaga dengan baik dan tetap dimanfaatkan dan dipegang oleh yang bersangkutan, yang sah, yang yang ahlinya. Pokoknya jangan sampai budaya suatu kelompok menjadi alat untuk diskriminasi atau untuk eksploitasi kelompok tersebut. Ini kalau terjadi sedih sekali. Makanya kita harus menjaga pentingnya community based actions dan keterlibatan semua pihak yang. Oke, dengan ini saya mungkin akan berakhir. Next slide. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau bahasa saya kadang-kadang kurang pas, dan ya. Oke, terima kasih Sarah, luar biasa. Memang kacamata makro semacam ini yang kita kadang-kadang perlu untuk